Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Kenalkan, nama saya Ahmad Syahal Fajri, NPM 2213000029. Kenalkan, nama saya Reino Wilson Exxon Sebuah dengan NPM 251300123. Saya Repi Trandika dengan NPM 2513010039. Saya dengan Andren Fernandes dengan NPM 2513110047. Yang melebar, daun kakao berbentuk lonjong dan permukaannya halus, serta berwarna hijau ketika sudah dewasa. Salah satu karakteristik unik dari vegetasi kakao adalah sifat caulifoli, yaitu kemampuan tanaman untuk menghasilkan bunga dan buah dari batang utama maupun batang besar. Hal ini membuat buah kakao terlihat menempel pada batang. Tanaman kakao juga dikenal sebagai tanaman yang membutuhkan naungan terutama pada fase pertumbuhan awal, sehingga biasanya ditanam bersama tanaman pelindung. Sistem pembakarannya berupa akar tanggung yang terbuat yang kuat dan serta akar lateral yang menyebar di dalam tanah sehingga mampu menopang tanaman dan menyerap unsur hara yang baik. Ini jenis mangga apa nih, Bang? Ini jenis mangganya Armanis, Pak. Unggulannya apa, Bang? Ini keunggulannya itu bijinya dia kecil, dagingnya tebal, terus seratnya dia sedikit. Nah, kalau untuk pemanen, Bang, setahun berapa kali tuh, Bang? Tapi biasanya memanen ini setahun 2 kali gitu. Pupuk yang dipakai, Bang? Kami menggunakan pupuk ini juga, menggunakan pupuk organik yang dari kulit kambing. Terus kami pernah menggunakan juga pada pupuk kimia. Kimianya itu menggunakan Tiara 16. Nah, baiklah, hasil dari wawancara kami dari yang menanam pohon mangga. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudut atau yang sering disebut bunga kertas. Berdasarkan hasil pengamatan, bunga tanaman ini berwarna pink atau merah muda. Namun bagian terlihat seperti kelopak sebenarnya adalah daun pelindung, sedangkan bunga aslinya berukuran kecil dan berwarna putih yang terletak di bagian tengah. Berdasarkan hasil pengamatan, ini terlihat bahwa bunga tidak sempurna. Letak bunga pada tanaman ini tumbuh di ujung ranting atau ketiak daun. Bunganya muncul secara berkelompok dalam satu tangkai sehingga terlihat lebih mencolok. Jenis bunga ini termasuk bunga tidak lengkap karena tidak memiliki semua bagian utama bunga secara sempurna seperti kelopak dan mahkota yang jelas. Struktur yang mencolok itu berasal dari braktea, ya, bukan mahkota bunga sejati. Secara morfologi, tanaman ini memiliki batang berkayu. Batang berkayu dengan duri kecil, daun berbentuk oval, dan beberapa daun menunjukkan vergeasi warna hijau bercampur krim. Tanaman ini mampu tumbuh dengan baik di daerah panas dan membutuhkan sinar matahari penuh. Hampir lama. Bagian yang paling mencolok dari tanaman ini adalah bunganya. Berdasarkan pengamatan, bunga tampak berwarna merah muda. Namun sebenarnya bagian yang paling mencolok tersebut bukanlah mahkota bunga, melainkan daun pelindung yang disebut braktea. Braktea adalah berfungsi untuk menarik perhatian penyerbukan seperti serangga. Bunga asli Bougainvillea berukuran kecil, berwarna putih dan terletak di bagian tengah braktea. Dalam satu tangkai biasanya terdapat beberapa bunga kecil yang dikelilingi oleh braktea. Seperti tampak salah satu bunga besar. Selain itu, Bougainvillea merupakan tanaman yang sangat adaptif
terhadap lingkungan, kering dan panas. Tanaman ini tidak memerlukan banyak air dan justru dapat tumbuh secara optimal dengan paparan sinar matahari yang cukup. Hal ini menjadikan Bougainvillea sebagai tanaman yang cocok di tanaman daerah dengan curah hujan rendah maupun di lingkungan perkotaan. Secara keseluruhan, tanaman Bougainvillea memiliki keunggulan pada keindahan warna, kemudahan perawatan, serta daya tahan yang tinggi terhadap kondisi lingkungan. Oleh karena itu, tanaman ini banyak dimanfaatkan sebagai tanaman hias untuk memperindah lingkungan sekitar. Selain itu, Pinang juga memiliki potensi dalam bidang industri seperti farmasi dan kosmetik, serta menjadi komoditas ekspor yang cukup menjanjikan karena permintaan pasar yang terus meningkat. Pinang memiliki batang tunggal, lurus dan tidak bercabang. Permukaan batang terlihat halus dengan bekas pelepah daun yang berbentuk cincin. Daunnya berbentuk majemuk, menyirip, berwarna hijau dan tersusun di bagian atas batang. Daun terlihat panjang dan melengkung. Daunnya berbentuk majemuk menyirip, berwarna hijau dan tersusun di bagian atas batang. Daun terlihat panjang dan melengkung. Akar pinang termasuk akar serabut yang menyebar dalam tanah, berfungsi menopang tanaman dan menyerap air serta unsur hara. Bunga pinang muncul di ketiak daun, berbentuk tandan, berwarna putih kekuningan dan termasuk bunga berumah satu. Buah pinang berbentuk lonjong, berwarna hijau saat muda dan berubah menjadi kuning hingga merah atau oranye saat matang. Di dalamnya terdapat biji yang sering dimanfaatkan. Dari hasil observasi kami, tanaman yang kami amati ini mempunyai rata-rata 6 helai daun dengan lebar 2,5 cm dan tinggi batang sekitar 30-60 cm. Di sini saya akan menjelaskan data kuantitatif tentang tanaman coklat. Contoh pada tanaman coklat, warna daunnya itu hijau muda dan hijau tua. Bentuk daunnya itu lonjong dan sempit. Kondisi buahnya itu biasanya berbentuk lonjong dan kalau sudah matang itu berwarna hijau. Kalau udah matang dia warna oranye. Terus tekstur kulit buahnya itu bisa halus bisa kasar. Aroma bijinya itu wangi dan rasa buahnya itu biasanya manis tingkat. Yaitu sedangkan data kuantitatifnya tinggi tanamannya itu bisa sampai 150 cm. Jumlah buah per pohonnya bisa sampai 25 buah per pohon. Habis itu berat buahnya itu 500 gram, panjang daunnya itu bisa 20 cm. Diameter batangnya sampai 5 cm dan akarnya itu akar tunggang. Kemiri memiliki daun yang berwarna hijau dengan lebar sekitar 15 cm sampai 20 cm. Memiliki cabang 10 sampai 11. Warna batang warna coklat kehijau-hijauan. Memiliki akar serabut. Tinggi tanaman kemiri sekitar 30 sampai 50 cm. Sini saya akan menjelaskan tentang data kualitatif dan kuantitatif tanaman nanas. Oke, di sini dia itu daunnya panjang, runcing dan berduri di tepi. Warna daunnya itu hijau, kadang agak kemerahan, batang pendek dan tebal. Buahnya itu biasanya berbentuk bulat lonjong dengan kulit bersisik. Daging buahnya berwarna kuning, rasa manis, agak asam, memiliki mahkota daun di atas buah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data kuantitatifnya. Tinggi tanamannya itu lebih kurang 50 sampai 150 cm. Panjang daunnya 50 sampai 100 cm. Berat buahnya itu bisa 1 sampai 3 kg. Waktu panennya 12 sampai 18 bulan. Jumlah daunnya bisa sampai 30-80 helai. Diameter buahnya bisa sampai 10-20 cm.
Manfaat buahnya itu dia itu kaya vitamin C, membantu pencernaan, menyegarkan tubuh dan mencegah dehidrasi. Manfaat tanamannya bisa menjadi tanaman hias. Akarnya itu mencegah erosi tanah. Mencegah erosi tanah, bisa dibudidayakan sebagai sumber penghasilan. Manfaat ekonominya dijual sebagai buah segar, diolah menjadi Tropis seperti mawar, memiliki harum yang khas. Keunggulannya, bunga indah dan elegan, aroma harum kuat, cocok sebagai tanaman hias pekarangan. Pemilihan tetua bertujuan menghasilkan kaca piring yang lebih unggul. Tujuannya, bunga lebih besar dan indah, aroma lebih kuat, tanaman lebih tahan terhadap penyakit. Kriteria tetua, tanaman sehat dan tidak terserang hama, bunga besar dan sering muncul, aroma harum kuat, daun segar dan pertumbuhan baik. Contohnya, tetua 1, kaca piring bunga besar. Tetua 2, kaca piring dengan aroma kuat. Hasilnya, tanaman dengan bunga besar dan wangi. Intinya, identifikasi digunakan untuk mengenali ciri bunga kaca piring. Sedangkan pemilihan tetua bertujuan menghasilkan tanaman yang lebih indah, harum, dan unggul. identifikasi pemilihan tetua bunga asoka atau isora. Bunga asoka, isora adalah tanaman hias yang sering dijadikan pagar atau tanaman. Ciri-cirinya batangnya berkayu dan bercabang rapat. Daunnya hijau mengkilap, berbentuk lonjong. Bunganya kecil-kecil tersusun dalam satu kelompok, bergelombol. Warna bunga merah, oranye, kuning, dan pink. Keunggulannya rajin berbunga, cocok untuk pagar hidup dan tahan panas. Pemilihan tetuanya dilakukan untuk menghasilkan tanaman asoka yang lebih unggul. Tujuannya itu agar warna bunganya lebih cerah, tanaman lebih rimbun, dan lebih tahan lama terhadap lingkungan. Kriteria tetua, tanaman sehat dan bebas penyakit, bunga lebat dan sering muncul, warna bunga menarik, pertumbuhan cepat dan rimbun. Contoh, tetua 1, asoka merah cerah. Contoh kedua, asoka kuning yang rimbun, hasil variasi warna baru dengan bunga lebat. Intinya identifikasi membantu mengenali ciri dan keunggulan bunga asoka, sedangkan pemilihan tetua bertujuan menghasilkan tanaman yang lebih indah, rimbun, dan tahan lingkungan. Baik, di sini ada bunga kertas atau biasa disebut bougainville. Bunga kertas adalah tanaman hias dengan ciri batang berkayu dan berduri. Daun hijau berbentuk oval, bunga asli kecil, putih atau kuning. Braktea berwarna cerah, ungu, merah, dan putih. Terdapat beberapa jenis seperti Bougainville spectabilis, Bougainville glabra, Bougainville peruviana. Perbedaannya terletak pada warna, ukuran, dan ketahanan tanaman. Pemilihan tetua adalah proses memilih induk tanaman untuk menghasilkan varietas unggul. Tujuannya mendapat warna lebih menarik, tanaman tahan lama, pertumbuhan lebih baik. Kriteria tetua, sehat dan tidak berpenyakit, warna bunga bagus, rajin berbunga, dan tahan terhadap lingkungan. Contohnya, tetua merah cerah, dikali tetua putih tahan cuaca, menghasilkan variasi warna baru yang lebih kuat. Intinya, identifikasi digunakan untuk mengenali sifat tanaman, sedangkan pemilihan tetua bertujuan menghasilkan bunga kertas yang lebih unggul dan menarik. Berikutnya adalah identifikasi pemilihan tetua bunga rombusa atau Rewilia. Identifikasi tanaman rombusa adalah tanaman hias yang sering tumbuh liar atau dijadikan tanaman taman. Ciri-cirinya batangnya lunak, agak berkayu, daunnya hijau, berbentuk lanset, panjang dan sempit. Bunga berbentuk trompet. Warna bunga umumnya putih. Keunggulannya mudah tumbuh dan cepat berkembang, tahan panas dan hujan, cocok sebagai tanaman penutup tanah atau taman. Pemilihan tetuanya dilakukan untuk menghasilkan rombusa yang lebih menarik dan kuat.
Warna bunga lebih cerah, tanaman lebih rimbun, dan lebih tahan terhadap lingkungan ekstrim. Hibiscus rosa sinensis merupakan bunga sempurna dan bunga lengkap. Disebut bunga sempurna karena dalam satu bunga terdapat dua alat reproduksi sekaligus, yaitu benang sari atau alat kelamin jantan dan putik alat kelamin betina, sehingga bisa melakukan penyerbukan sendiri maupun silang. Selain itu disebut bunga lengkap karena memiliki semua bagian utama bunga, yaitu kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Kembang sepatu juga termasuk bunga tunggal atau bukan majemuk, berukuran besar dan umumnya berwarna mencolok seperti merah, sehingga sering dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengawinkan bunga sepatu. Cara mengawinkan bunga sepatu atau Hibiscus rosa sinensis dilakukan melalui penyerbukan secara alami ataupun buatan. Secara alami, penyerbukan terjadi dengan bantuan angin atau serangga seperti lebah yang memindahkan serbuk sari dari benang sari ke kepala putik. Caranya yaitu ambil serbuk sari dari bunga yang ingin dijadikan induk jantan menggunakan kuas kecil atau cotton bud, lalu oleskan secara perlahan ke kepala putik bunga lain yang dijadikan induk betina. Pilihlah bunga yang sudah mekar sempurna agar hasilnya maksimal. Setelah itu biasanya bunga akan layu, dan jika berhasil akan terbentuknya bakal buah yang berisi biji. Supaya lebih berhasil, sebaiknya lakukan di pagi hari saat bunga masih segar, dan bisa juga menutup bunga yang sudah diserbuki dengan plastik ataupun kertas agar tidak terkena dengan serbuk lainnya. Benang sari, satu lagi apa? Putik Kepala putik. Di Jember. Baiklah, ini deskripsi dari tanaman bunga sepatu. Yang bawah ini adalah batang atau tangkai. Yang ini adalah kelopak. Yang kuning ini, yang kuning adalah benang sari. Yang merah ini adalah kepala putik. Tujuan persilangan mendapatkan warna bagus, meningkatkan ukuran dan keindahan bunga, meningkatkan ketahanan terhadap hama dan penyakit,